Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan juga semua jemaat yang saat ini mendengar, menyaksikan uraian firman Tuhan atau mengikuti ibadah. Biarlah saudara sekalian diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini saya mengambil satu tema merupakan lanjutan dari khotbah minggu lalu, yaitu tentang Henokh yang sudah memilih jalannya untuk setia kepada Tuhan dan dia akhirnya hidup bergaul dengan Tuhan sehingga dia tidak mengalami kematian. Tetapi hari ini saya akan berbicara soal cucunya, yaitu Nuh. Saya menyebutnya sebagai Nuh adalah anak penghiburan di tanah terkutuk. Kalimat ini sungguh-sungguh ditulis di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Nuh adalah suatu penghiburan di tanah terkutuk. Paling tidak kita menemukan di dalam teks itu adalah harapan orang tuanya, yaitu ayahnya Lamekh. Pada waktu Nuh lahir, biarlah anakku ini menjadi anak penghiburan. Baiklah, mengapa Lamekh sampai berkata seperti itu? Mengapa ada kerinduan dan harapan seperti itu? Itulah yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kepada saudara sekalian. Saya mengambil teks itu atau saya mengambil dasar Alkitabnya dari Kejadian pasal 5 ayat 28 sampai 32. Kejadian pasal 5 ayat 28 sampai 32. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Lamekh hidup 182 tahun, ia memperanakkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, itu ketika anaknya lahir, yaitu ketika Nuh itu lahir. Anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Dan Lamekh masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakkan Nuh. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Lamekh mencapai umur 777 tahun, lalu ia mati. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakkan Sem, Ham, dan Yafet. Di ayat 32 ini seringkali dikutip oleh bagian teks yang lain. Urut-urutan namanya bukan Sem dan Yafet, tetapi Yafet, Sem, dan Ham, dan banyak sekali data seperti itu, informasi seperti itu. Saya tidak akan mengutip tidak membaca terlalu jauh soal bagian ini, tapi yang jelas pada bagian ini yang menjadi pokok bagi kita, pikiran bagi kita adalah apa yang dikatakan Lamekh tentang Nuh. Bapak sekalian, dengan dasar itulah saya mau menyampaikan sesuatu yang menarik. Kita bisa bayangkan bahwa ada orang usianya sangat panjang. Saya membaca sebuah buku, yaitu Pak Abraham Park, itu seorang Korea, menyelidiki tentang silsilah ini, silsilah di pasal 5 ini, atau tepatnya itu pasal 1 sampai pasal 11 dari Kejadian. Maka dia menemukan bahwa rata-rata usia pada 1000 tahun pertama setelah penciptaan itu 912. Usianya sangat panjang. Bahkan dalam tulisan beliau mengatakan bahwa ketika Adam masih hidup, Lamekh itu juga masih hidup. 5 tahun sebelum banjir besar itu, Allah memenuhi atau Allah menghukum bumi ini dengan air bah. Lamekh meninggal dan kemudian tapi ayahnya masih hidup.
setahun sebelum air bah, yaitu Metusalah itu meninggal. Berkaitan dengan Nuh, kalau saya berbicara soal usia ini, Nuh itu masih bisa hidup bersama dengan Abraham kira-kira 58 tahun. Wah, ini ada satu maksudnya itu data Alkitab yang menarik sekali. Sehingga pada waktu Abraham itu dipanggil oleh Tuhan, Nuh itu masih hidup, kira-kira 2 tahun. Baiklah, mari kita lihat sekarang. Apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan yang begitu panjang, dan kemudian apa yang bisa kita pelajari, atau firman Tuhan yang bisa kita resap, kita terima, yang kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita itu berkenaan dengan apa yang dikatakan oleh Lamekh. Yang pertama, kita menemukan dari kata-kata Lamekh ini, itu satu fakta kehidupan yang sebenarnya sangat sulit. Lamekh mengatakan, Lamekh sendiri itu artinya adalah seorang pejuang, dan dia mengatakan, kita hidup susah di tanah terkutuk. Kita bekerja setiap hari. Bayangkan, 182 tahun pertama tanpa anak, dan kemudian dia berjuang sendiri untuk hidupnya dengan istrinya. Coba nama istrinya tidak diungkapkan, tapi yang jelas bahwa 182 tahun dia berjuang susah payah untuk menghidupi kehidupan sehari-hari. Teknologi tidak semaju sekarang, jelas itu. Tetapi yang pasti pada waktu itu 182 tahun mencari nafkah setiap hari dengan sangat susah payah. Sampai ada kata-kata keluar seperti keluhan begitu. Tanah ini terkutuk. Sulit didapat penghasilan. Sulit didapat sesuatu yang bisa dimakan. Artinya bahwa Lamekh ini juga mendengar berita dari Adam. Dari 10 atau 9 orang yang usianya juga panjang di atasnya. Tentang apa yang terjadi di Eden. Tentang kutukan terhadap tanah. Tentang kutukan terhadap nenek moyangnya Hawa. Tentang kutukan Adam. Tentang segala sesuatu. Sehingga mereka sungguh-sungguh atau Lamekh ini dengan kelompoknya ini sangat susah hidup. 182 tahun Lamekh mengalami itu. Kalau dibandingkan dengan kesusahan kita yang berapa bulan ini, memang tidak sebanding. Keluhan begitu banyak. Saya mendengarkan pernyataan-pernyataan orang-orang yang dulu terkenal itu. Sudah, kita kolaps. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka mengatakan susah hidup karena pandemik COVID-19. Bapak Ibu sekalian, Lamekh dalam kondisi yang sangat menyedihkan ini, oleh karena dia hidup dikatakan di tanah yang terkutuk itu, begitu sengsara, dia ingat kutukan-kutukan yang sudah disampaikan oleh nenek moyangnya. Pada saat itulah Nuh lahir. Sehingga kata-kata yang keluar dari Lamekh seperti doa, saya mengharapkan Nuh akan membawa penghiburan. Kata Nuh sendiri artinya istirahat. Berarti Lamekh punya pengharapan setelah lahir Nuh lahir, saya harapkan susah ini sekarang menjadi reda, berkurang. Tetapi kata Nuh itu sendiri, itu ada kamus yang lain mengatakan Noeh. Rupanya Nuh itu memang menghibur sekali keluarga Lamekh. Tetapi Nuh itu tidak bisa diam, selalu bergerak, selalu bekerja. Dan Lamekh itu melihat sampai ratusan tahun bagaimana Nuh itu hidup bersama dengan Tuhan. Satu sisi memang memberikan penghiburan, tetapi sisi yang lain dia melihat bahwa Nuh adalah orang yang tidak bisa diam, selalu sedang bekerja. Mungkin alasan itulah maka Allah itu mencari Nuh. Selain dia dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, dia dipanggil oleh Tuhan untuk membuat bahtera, walaupun membuat bahteranya sampai 120 tahun.
Itu kata Alkitab. Bapak-Ibu sekalian, ada beberapa pelajaran yang sangat penting di bagian ini. Mungkin yang tidak langsung bisa kita lihat di dalam Alkitab, yaitu setiap generasi di bawah kita, setiap orang yang menjadi keturunan kita, ingatlah itu membawa berkat bagi kita sekalian. Saya tidak tahu apa yang saudara sebutkan ketika anak Bapak Ibu sekalian lahir. Ini yang sudah menikah, yang sudah punya anak ya. Baru ini atau tahun lalu sudah didatangi oleh beberapa, paling tidak itu ada 4 pasangan yang mau mendaftarkan diri untuk diberkati pernikahannya di sini. Paling tidak itu sudah 3 yang sudah lapor ke Bapak Gembala Sidang, kepada diaken, dan selalu saya tekankan pada waktu konseling pranikah, 1 sudah lolos ya, sudah menikah, tapi yang lainnya belum. Ketika mereka konseling, saya selalu berkata kepada mereka, ingat, cepat punya anak. Pak, COVID gini, tidak peduli, saya berkata gitu. Silakan cepat-cepat punya anak, karena anak itu berkat. Jangan lupa pada waktu menyebutkan atau ketika melihat mereka lahir nantinya, sebutkan sesuatu yang berharga, yang berarti dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan keluarga anak kita juga. Jadi Bapak-Ibu sekalian, pada pagi hari ini saya hanya ingin mengajak satu saja, tolehlah anak-anak kita, lihatlah keturunan kita. Mereka adalah berkat bagi kita sekalian. Walaupun dalam keadaan paling sulit saat ini, seperti Lameh. Perhatikanlah anak-anak kita. Mungkin ketika kita beri nama mereka, kita pilih nama yang bagus. Kadang-kadang itu tanpa arti, kadang-kadang tanpa arti. Tidak ada maknanya sama sekali. Ada seorang ibu melahirkan anaknya, namanya COVID-19. Sampai 19 juga ditulis gitu ya, COVID-19. Ada namanya anaknya Corona pada masa-masa pandemi ini. Tapi menarik sekali. Lalu ketika ada seorang ibu pernah saya tanya sekali, kok namanya Corona? Saya ingin bahwa anak saya itu menjadi kemuliaan bagi keluarga. Memang Corona itu artinya mahkota gitu ya. Menjadi kemuliaan bagi keluarga kami. Sekali lagi, perhatikanlah anak-anak kita. Seperti Lameh memperhatikan Nuh. Walaupun dalam situasi yang paling sulit, tetapi dia memberi nama Nuh kepada anaknya. Diharapkan masa depan Lameh lebih baik. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, dari pernyataan Lameh ini kita temukan ada doa-doa, ada harapan-harapan melalui Nuh. Ketika dia melihat Nuh, kemudian ada doa, ada harapan. Dia mengharapkan sesuatu yang bisa menghibur dia. Mungkin saja, ini dugaan saya, Lameh juga mengharapkan bahwa Nuh inilah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, bahwa dialah yang akan menyelamatkan manusia. Lameh berharap bahwa Nuh lah yang akan menjadi keturunan perempuan yang bisa menyelesaikan masalah dosa, yang bisa menyelesaikan masalah kutukan tanah, yang bisa menyelesaikan kesengsaraan manusia. Lameh melihat hal itu di dalam diri Nuh. Tetapi setelah lewat tahun demi tahun lewat, barulah Lameh itu menyadari, bukan Nuh. Memang dia melihat tanda-tanda pada Nuh, tetapi bukan Nuh. Tetapi Lameh selalu berdoa untuk Nuh. Mengapa demikian? Di dalam Alkitab dikatakan bahwa Lameh itu mempunyai keturunan yang lain, laki-laki dan perempuan. Tetapi yang menjadi pusat perhatian adalah Nuh.
Mengapa demikian? Karena dia berpikir ada penghiburan di dalamnya, ada penyelesaian masalah dosa, ada penyelesaian masalah kutukan. Bapak sekalian, ketika atau setiap kali saya keluar dari Pandan Landung, dari Pamuri, atau keluar dari rumah saya, setiap gang yang saya lewati, saya selalu membayangkan ada anggota jemaat begitu banyak di sana. Paling tidak itu hampir 20 kakak GJA atau keluarga GJA ada di sana. Oh, ini rumahnya si A, ini rumahnya si B, dan lain sebagainya. Saya keluar Pamuri, langsung turun, dan kemudian mulai memikirkan, siapa di sini? Oh, ada Pak Tony. Kemudian terus turun, kemudian saya mulai masuk Bandulan, sebelum masuk Bandulan, saya di sebelah kanan saya dekat Indomaret, di sana ada keluarga juga, anggota jemaat. Turun lagi, makin banyak. Saya mendekati sungai, ada Pak Yuli dan sebagainya. Kemudian turun lagi, saya mulai mikirkan Pak Andi Silvanus di Mergan ya, Pak Bambang almarhum waktu itu. Bu Bambang masih ada di situ. Kemudian masih ingat, masih banyak lagi. Kalau saya sebutkan satu-satu mungkin begitu banyak terekam, banyak orang yang saya kenal di daerah itu. Pada waktu saya berjalan sama di sini, Kasin, Tanjung, mulai ingat orang-orang yang di kanan kiri jalan. Keluar saya masuk, dan kemudian kalau pergi ke sawahan saya ingat keluarga Pak Wiroto ya, Bu Wiroto di sana. Kemudian ada Pak Pitoyo, keluarga Pak Pitoyo ya. Kemudian terus, dan masih banyak lagi yang lain. Bahkan sampai Saujajar pun kita bisa mengenal banyak orang anggota jemaat. Kita ke selatan misalnya, sampai pakai saji pun ya kita masih ingat. Di sana ada Mbak Enda Swaku, keluarganya yang saat ini jelas sangat susah karena tidak bisa ikut kebaktian kecuali Mbak Enda Swaku, tapi kedua orang tuanya yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau misalnya saya ke utara sampai ke Lawang, apalagi ya. Sebelah kiri saya, kalau misalnya kita mau jalan lurus, daerah Borobudur, di jalan ikan-ikan, kemudian di kanan itu daerah Plimbing ya, Bu Bambang. Dan kelompoknya itu sampai ke Lawang ya berarti adik saya gitu. Apakah ada yang lebih utara lagi? Saya tidak bisa bayangkan. Kalau misalnya saya jalan, selalu saya memikirkan ada orang-orang yang bisa saya sebut namanya seperti Lameh menyebut Nuh. Pada waktu itulah ada doa dan harapan. Walaupun keadaan sulit pada saat ini, mungkin saja kita disibukkan dengan persoalan-persoalan pergumulan kita pada hari ini. Tetapi ketika kita melewati jalan tertentu, ingatlah begitu banyak saudara-saudari kita yang ada di sekitar kita, yang kita bisa doakan. Mari kita bersikap seperti Lameh terhadap Nuh. Ada harapan, ada doa, ada sesuatu ke depan. Mungkin saja masih belum waktunya Tuhan Yesus datang kedua kali. Tetapi Bapak-Ibu sekalian, kita bisa mendoakan mereka satu persatu dengan semua pergumulannya. Ketika saya mengadakan touring bersama Bapak dan ada beberapa ibu yang ikut ya ke rumahnya Pak Didik di Ngadri, ke Samben ke selatan itu, saya pikir ini orang-orang bapak-bapak yang sangat semangat karena membawa oleh-oleh juga kepada beberapa gereja gitu ya. Dalam batin saya gitu ya, saya sempat mengajukan diri supaya saya bisa bantu apa kepada ketua KP waktu itu. Tetapi enggak usah Pak, semua sudah tersedia. Dalam pikiran saya ini, wah orang-orang ini adalah orang-orang yang cukup ini ya, penghasilannya rutin mungkin 1 bulan gitu, sehingga mereka itu mau membantu orang lain gitu. Itu pikiran saya pada waktu itu. Menjelang kami mau pulang, lah ini yang menjadi persoalan. Sampai akhirnya saya nggak bisa tidur itu malam itu. Karena apa? Pada waktu itulah kami berbicara soal income bapak-bapak. Loh, kok jadi begini gitu ya? Seperti berlawanan. Semula itu saya pikir mereka cukup gitu, tetapi kemudian sekarang mereka sedang berjuang untuk mencukupi diri mereka. Oh Tuhan, saya bilang gitu. Saya ingin sebutkan begini. Kelihatan wajah kita memang tenang-tenang. Wajah kita memang damai, saya tahu itu. Mungkin ucapan selamat melalui WA itu setiap pagi
sampai kalau misalnya saya bunyikan mungkin tang ting tung terus itu. Tetapi ketika mereka muncul, mereka semangat Pak, semangat Pak, semangat Pak, selamat pagi, semangat. Semua orang berikan semangat. Ya mungkin saya pikir waktu itu, saya pikir saya ini paling susah gitu. Setelah saya tahu di lapangan, ternyata mereka juga sama-sama susah. Pada waktu itulah saya mulai banyak menyebut nama bapak-bapak. Bukan berarti ibu-ibu tidak ya. Ketika saya menyebutkan Pak Yudi, pasti adik saya ikut gitu ya. Kedua anaknya juga ikut. Ketika saya menyebut Pak Sem, Bu Lydia pasti ikut juga gitu. Kedua anaknya juga ikut. Pak Beli misalnya, saya menemukan ada 4 orang di sana, saya sebutkan namanya gitu. 4 orang atau 3 orang, nanti keliru ya. Lalu kemudian setiap orang yang saya sebut, pasti ada yang lain yang saya sebutkan di dalam doa saya. Lalu kemudian ada satu saat Bapak-Ibu sekalian, mungkin ini menyalahi aturan mungkin. Saya berdoa pada Tuhan, Tuhan kalau caranya begini, saya memilih COVID itu tidak ada. Tapi jemaat semua hadir, walaupun mereka tidak membawa persembahan. Bayangkan itu, sampai doanya sejauh itu ya. COVID tidak ada, mereka beribadah bersama-sama, walaupun tidak membawa persembahan. Kemudian saya pikirkan kata-kata saya ini di dalam doa itu. Oh Tuhan maafkan, tidak mungkin jemaat GCA kalau kebaktian tanpa membawa dompetnya. Saya mengerti jemaat GCA tidak mungkin tidak membawa persembahan. Oleh itu saya langsung, oh Tuhan saya tarik perkataan saya. Saya hanya mohon supaya setiap anggota jemaat yang saya sebutkan namanya ini, yang tadi saya sebutkan, mereka diberkati oleh Tuhan. Dijauhkan dari sakit penyakit. Seperti pernyataan di dalam pengumuman tadi, warta jemaat, doa dari gembala sidang kita, supaya kita tetap hidup sehat. Bukan hanya itu, tapi saya berdoa di sini juga memohon kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Seperti Lameh ketika memandang Nuh, seperti saya memandang Bapak-Ibu sekalian, memikirkan Bapak-Ibu sekalian, kami sekalian di gereja, semua gembala sidang, semua staf pastoral diaken, selalu ingat nama-nama saudara dan doanya adalah kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Itulah yang bisa saya sampaikan dari kehidupan Nuh. Memang tanah terkutuk, tetapi berkat Tuhan tidak pernah berhenti bagi kita sekalian.